Selamat pagi teman-teman. Di video kali ini kita akan mencoba untuk belajar dan mengenal tentang apa itu integral dan beberapa contoh aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya tentu kita sudah terbiasa menghitung luas dari persegi panjang dengan mengalihkan sisi panjangnya ini dan sisi lebarnya. Namun, bagaimana jika kita akan menghitung sebuah bangun datar yang sisinya itu tidak beraturan seperti pada bangun yang ini? Nah, disinilah kita dapat menggunakan integral untuk menghitung suatu bangun datar yang sisinya itu tidak beraturan. Nah, sebelum lanjut ke integral yang lebih lanjut, kita akan belajar dulu tentang aturan dasar integral tak tentu, di mana integral dari ax pangkat n dx ini adalah simbol integral ya, sama dengan a per n plus 1 dikalikan x pangkat n plus 1 ditambah c, di mana untuk n ini tidak boleh sama dengan negatif 1 dan c ini adalah sebuah konstanta. Contohnya adalah ini. Hitunglah integral dari 5x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 kurangi 7 dx. Jadi integral dari 5x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 dikurangi 7 dx itu sama dengan, nah ini 3 itu kita tambahkan dengan 1 terlebih dahulu. Jadi x pangkat 3 ditambah 1 itu 4. Lalu ini 5 kita perkan dengan 4. Selanjutnya juga sama ini. Ditambah 2 kita jumlahkan dengan 1 dulu. Jadi x pangkat 2 ditambah 1. X pangkat 3 di sini koefisiennya jadi 2/3. Nah, ini yang negatif 7 itu tinggal kita tambahkan dengan variabel x. Jadi, kalau di sini tidak ada variabel apapun, maka kita untuk mengintegralkan negatif 7 tinggal kita tambahkan dengan x. Jadi negatif 7 itu integralnya sama dengan negatif 7x. Jadi integral 5x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 dikurangi 7 dx sama dengan 5/4x pangkat 4 ditambah 2/3x pangkat 3 dikurangi 7x ditambah c. Nah, c ini itu sebuah konstanta. Nah, kemudian kita masuk ke aturan dasar integral tentu. Nah, di dalam integral tentu ini kita memiliki batas atas dan batas bawah, di mana sebenarnya itu integral tentu caranya ya sama seperti integral tak tentu, hanya memiliki batas atas dan batas bawah. Jadi kita integralkan dulu fungsi yang ini, ax pangkat n. Kita integralkan jadi x
N plus 1 dikalikan dengan A per N plus 1. Kemudian kita kurangkan batas atas dengan batas bawah. Kita substitusikan ini batas atas. Jadi A per N plus 1 X1, yang mana X1 merupakan batas atasnya, pangkat N plus 1 dikurangi dengan batas bawah. Batas bawahnya itu X0 ini ya, ditambah dengan konstanta. Nah, kita keluarkan dulu. Bisa keluarkan ini A per N plus 1 dikalikan dengan X1 pangkat N plus 1 dikurangi X0 pangkat N plus 1 ditambah konstanta. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh. Contohnya itu ada hitunglah integral dengan batas atas 2 dan batas bawah 1 dari 5x pangkat 2. Ini sebenarnya ada dx ya. Kita akan menghitung integral dengan batas atasnya 2 dan batas bawahnya itu 1, 5x pangkat 2 dx sama dengan kita integralkan dulu 5x pangkat 2 nya. Nah, x pangkat 2 integralnya yaitu x 2 ditambah 1 jadi x pangkat 3. Kemudian ini 5 jadi 5 per pangkat yang sudah dijumlahin. Jadi 5 per 3. Nah, kemudian kita substitusikan batas atas sama batas bawahnya. Kita kurangkan batas atas dikurangi dengan batas bawah. Nah, jadi 5 per 3 kita masukkan dulu batas atasnya yaitu 2 pangkat 3 dikurangi dengan 5 per 3 1 pangkat 3. Sama dengan 5 per 3 2 pangkat 3 itu 8 ya, dikurangi 5 per 3 dikalikan 1 pangkat 3 jadi 5 per 3 sama dengan ini 5 dikalikan 8 itu 40 per 3 dikurangi 5 per 3 jadi hasilnya 40 dikurangi 5 35 per 3. Ini dalam kurungnya dihapus ya, bisa. Ditambah, jangan lupa kalau integral itu akhirannya ditambah konstanta. Hasilnya itu selalu ditambahkan dengan sebuah konstanta. Jadi integral dengan batas atas 2 dan batas bawah 1 dari 5x pangkat 2 dx sama dengan itu 35 per 3 ditambah konstanta. Nah, ini sama ya, 35 per 3 ditambah konstanta.
Selanjutnya, kita masuk ke penerapan dari integral tentu. Nah, di awal tadi kan kita sudah paham bahwa integral tentu itu dapat digunakan untuk menghitung suatu bangun datar yang memiliki sisi-sisi yang tidak beraturan. Nah, contohnya adalah bangun seperti ini. Sebelumnya, kita akan mencoba untuk menghitung luas persegi panjang dahulu yang diletakkan pada sebuah koordinat kartesius. Nah, di mana diketahui di sini ada suatu persegi panjang. Nah, panjangnya itu P. Nah, P kan berarti ini dari X0 sampai ke X1, sehingga P sama dengan X1 dikurangi dengan X0, dan lebarnya yaitu Y1 dikurangi dengan Y0, sehingga luasnya yaitu panjang dikalikan dengan lebar. P-nya itu panjangnya yaitu X1 dikurangi X0, dan lebarnya yaitu X1 dikurangi dengan Y0. Nah, bagaimanakah bila kita akan menghitung suatu bangun datar yang memiliki sisi yang tidak beraturan seperti ini? Nah, di sini kita bisa menggunakan integral tentu untuk menghitung luas bangun datar yang ini. Nah, di sini kan sudah diketahui ada X0 dan X1 yang tidak lain kalau kita melihat persegi panjang ini kan X0 dan X1 itu merupakan panjangnya kan dari sini ke sini merupakan panjang dari bangun datar yang ini. Nah, tapi tingginya kan di sini kan tidak beraturan. Di sisi yang ini itu tingginya segini, sedangkan di sisi yang lain itu tingginya lebih panjang, sehingga kita bisa menghitung bangun datar yang ini dengan memasukkan panjangnya ini ke dalam batas atas dan batas bawahnya, kemudian kita integralkan tingginya yang tidak lain adalah sebuah fungsi fx dx. Nah, untuk lebih pahamnya kita masuk ke contoh soal integral tentu yang sederhana. Di sini ada sebuah soal, hitunglah luas daerah di bawah kurva fx sama dengan x pangkat 2 dengan interval x-nya itu dari 0,5 sampai 1. Nah, kita dapat menggambar kurva x pangkat 2 terlebih dahulu pada koordinat kartesius. Nah, di sini kita ada sumbu X dan di sini kita ada sumbu Y. Kita coba masukkan jika X-nya itu sama dengan 1. Nah, kalau X-nya itu sama dengan 1 kan berarti Y-nya itu sama dengan 1. Misalkan 1 itu di sini 1, sehingga Y-nya juga akan sama dengan 1. Di sini ya, 1,1. Kemudian kita coba masukkan bila jika X-nya itu sama dengan negatif 1. Negatif 1 pangkat 2 sama dengan
Berarti jika X-nya itu sama dengan negatif 1, maka Y-nya juga akan sama dengan 1. Kemudian kita coba masukkan jika X-nya itu sama dengan 0. Nah, 0 pangkat 2 sama dengan 0. Maka X pangkat 2 itu adalah suatu grafik parabola. Kita bisa gambar grafiknya itu kan seperti ini. Nah, ini merupakan grafik atau kurva dari fx sama dengan x pangkat 2. Nah, kita akan menghitung luas daerah di bawah kurva x pangkat 2 yang ini dengan x-nya itu dari 0,5 sampai 1, sehingga daerah di bawah kurvanya itu adalah yang ini. 0,5 kan di tengah-tengahnya antara 0 sama 1. Jadi 0,5. Sehingga luas daerah di bawah kurvanya kan yang ini. Nah, untuk menghitung luas daerah di bawah kurva x pangkat 2, kita dapat menggunakan integral tentu. Sehingga luasnya sama dengan integral dengan batas atas yaitu ini 1 dan batas bawahnya yaitu 0,5 dari fungsi fx yaitu x pangkat 2, ini x pangkat 2 dx. Kita integralkan dahulu x pangkat 2 nih. Integral dari x pangkat 2 kan berarti 1/2 ditambah 1 kan 3 dari x 2 ditambah 1 3. Kemudian kita kurangkan batas atas dikurangi dengan batas bawah. Batas atasnya itu 1 dan batas bawahnya itu 0,5. Sehingga kita substitusikan 1/3, kita masukkan 1 batas atasnya 1 pangkat 3 dikurangi dengan batas bawahnya. Satu per 3 dikalikan x pangkat 3. 0,5 kan sama dengan setengah ya. Setengah pangkat 3 sama dengan 1/3 dikalikan 1 pangkat 3 itu 1/3. Kurangi 1/3 dikalikan setengah pangkat 3. Setengah pangkat 3 kan sama dengan 1 pangkat 3 itu 1. 2 pangkat 3 itu 8. Sama dengan 1/3 dikurangi dengan 1/3.
3 dikalikan dengan 8, 24. Sama dengan, kita samakan dulu ya penyebutnya. 3 biar jadi 24 dan dikalikan 8, jadi 8 per 24 dikurangi dengan 1 per 24, jadi sama dengan 7 per 24. Nih, hasilnya sama kan? 7 per 24 satuan luas. Kemudian kita masuk ke contoh soal aplikasi integral tentu. Di sini ada toko sembako Maju Abadi mengalami kerugian pada awal bulan Januari tahun 2021 hingga akhir bulan Februari 2021. Jadi toko sembako ini mengalami kerugian pada Januari, pada awal tahun hingga bulan Februari 2021. Namun kemudian toko tersebut mulai memperoleh omsetnya setelah akhir bulan Februari 2021. Jika X melambangkan waktu dalam bulan, kerugian dan kenaikan omset penjualan toko sembako Maju Abadi dilambangkan oleh QX dalam satuan rupiah per bulan, dan QX itu sendiri sama dengan 1 juta X dikurangi 2 juta jika omset penjualan toko sembako tersebut setelah akhir bulan Februari 2021 hingga akhir bulan P, di mana P itu belum diketahui ya, adalah 500.000. Berapakah jumlah kerugian dan omset toko tersebut dari awal tahun 2021 hingga akhir bulan P? Di sini kita akan mencoba mengilustrasikan soal cerita ini ke dalam koordinat kartesius. Jadi di sini kita punya X melambangkan waktu dalam bulan. Di sini bisa kita gambarkan sumbu X itu melambangkan waktu, satuannya itu bulan. Kemudian kita punya lagi QX yang merupakan fungsi kerugian atau kenaikan omset, mana QX adalah 1 juta X dikurangi 2 juta, sehingga kita bisa ibaratkan sumbu Y-nya itu Q ya, atau satuannya itu rupiah. Nah, kemudian kita buat dulu kurva dari QX, di mana QX kan sama dengan 1 juta X dikurangi 2 juta. Kita cari titik potongnya dahulu. Jika X-nya 0, maka Y-nya kan negatif 2 juta. Jika Y-nya 0, maka 0, ini kan misalkan Y, GX misalkan Y sama dengan 1 juta X dikurangi 2 juta.
Ini 2 juta bina ruas ya. Sama dengan 1 juta X. Sehingga ini bina ruas ya. Jadi 2 juta 23 56 dibagi 1 juta sama dengan X. Sehingga X-nya itu 2. Jadi jika Y-nya sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 2. Kita masukkan ya dalam koordinat kartesiusnya. Misalkan di sini negatif 2 juta ya. Negatif 2 juta. X-nya itu 0. Benar ya? Seperti di sini. Pakai merah bis. Oranye. Jika X-nya 2, maka Y-nya 0. Di 2,0 ya. Di sini. Misalkan di sini. Maka bisa kita tarik garis lurus. Ini ya. Ini. Garis ini adalah garis QX. Jika omset penjualan toko sembako tersebut setelah akhir bulan Februari 2021 hingga akhir bulan P adalah 500.000, maka berapakah jumlah kerugian dan omset toko tersebut dari awal tahun 2021 hingga akhir bulan P? Nah, di sini berarti tadi 2,0 ya, berarti di sini 2. Nah, kita fokus di sini dulu nih. Omset penjualan toko sembako tersebut setelah akhir bulan Februari hingga akhir bulan P adalah 500.000. Kita misalkan bulan P itu misalkan di sini ya. Jadi kira-kira di sini ya. Nah, omset kan berarti kita bisa mencari omset penjualan yang tidak lain adalah Q yang sama dengan fungsi kenaikan atau kerugian yang tidak lain adalah QX dikalikan dengan lamanya ya, berarti X atau dikalikan dengan waktu. Sehingga pada dasarnya untuk mencari omset kita itu akan mencari luas daerah di bawah kurva QX ini. Berarti untuk mencari omset dari
bulan kedua hingga bulan ke P itu kita akan mencari luas daerah di bawah kurva Qx ini. Berarti adalah daerah yang ini. Sehingga kita bisa mencari luas daerah dari bulan kedua hingga bulan ke P dengan menggunakan integral tentu. Jadi integral dengan batas atas itu P dan batas bawah itu 2 dari fungsi Qx, di mana fungsi Qx kan tadi kan 1 juta X dikurangi 2 juta dx. Sama dengan, nah di sini sudah diketahui nih bahwa omset penjualan toko sembako tersebut setelah akhir bulan Februari hingga akhir bulan P adalah 500.000. Berarti luas ini itu akan sama dengan 500.000. Ini sama dengan itu 500.000. Kita cari integral dari batas atas P, batas bawah 2 dari 1 juta X dikurangi 2 juta dx. Kita sederhanakan dahulu fungsi ini, fungsi Qx-nya kita sederhanakan dulu. Ini kita pindah luaskan dahulu. Sama dengan, ini kita sederhanakan dahulu. Integral dari P dan 2, 1 jutanya kita keluarkan 1 juta ini kan X min 2 juta berarti dikurangi 2 dx. Nah, kita kan akan mengintegralkan variabel X, berarti kita bisa keluarkan 1 juta ini keluarkan dari integral, hingga jadi 500.000 sama dengan 1 jutanya itu dikeluarkan dari integral 1 juta integral dari P batas bawahnya itu 2 X min 2 dx. Nah, ingat ini. Jika ada integral dengan batas atas itu A dan batas bawah itu B dari AX dx, maka A-nya kan berarti sebagai koefisien. Koefisiennya itu bisa dikeluarkan terlebih dahulu. A integral dari A batas bawahnya itu B dari X dx. Kita lanjutkan yang ini, sehingga 500.000 sama dengan 1 juta kita integralkan X min 2 kan berarti
setengah X pangkat 2 dikurangi 2X. Dengan batas atasnya itu P dan batas bawahnya itu 2. Nah, 500.000 sama dengan 1 juta. Kita masukkan batas atasnya terlebih dahulu, setengah P pangkat 2 dikurangi 2 dikalikan P. Dikurangi dengan setengah 2 pangkat 2 kan 4, berarti 4/2, 2 kurangi 2 dikalikan 2, 4. Dalam kurung 500.000 sama dengan 1 juta setengah P pangkat 2 min 2P. 2 dikurangi 4 negatif 2 kalikan negatif ditambah 2. Nah, kita kalikan terlebih dahulu ya. 500.000 sama dengan 1 juta dikalikan dengan setengah itu 500.000 P pangkat 2 1 juta dikalikan negatif 2 itu negatif 2 juta P ditambah 2 juta. Kemudian ini benar luas ya, di sini kita nolkan 500.000 P pangkat 2 dikurangi 2 juta P 2 juta dikurangi dengan 500.000 1 juta setengah. Ini 500.000 nya kita keluarkan 500.000 salah, jadi P pangkat 2 ya, P pangkat 2 2 juta dibagi 500.000 itu 4P ditambah 3 ya, 1.500.000 dibagi 500.000. Sehingga ini bisa kita faktorkan, P pangkat 2 min 4P plus 3. Di sini kan 500.000. Nah, biar dikalikan itu sama dengan 3, jumlah sama dengan negatif 4. Berarti kan
negatif 3 dengan negatif 1. Jadi itu P-nya sama dengan 3 atau P-nya itu sama dengan 1. Nah, di sini kita punya dua nilai P ini. P sama dengan 3 atau P sama dengan 1. P sama dengan 3 berarti di sini ya. Atau P sama dengan 1. Nah, karena P itu bulan setelah Februari, berarti P itu harus lebih dari 2 kan? Berarti kita ambil yang P sama dengan 3. Ini ya. Kemudian selanjutnya, maka berapakah jumlah kerugian dan omset toko tersebut dari awal tahun 2021 hingga akhir bulan P? Di sini P kan sudah ketemu sama dengan 3. Jumlah kerugian dan omset toko tersebut dari awal tahun 2021 hingga akhir bulan P. Nah, berarti kita itu akan menghitung daerah, luas daerah di atas dan di bawah kurva dari GX ini. Kerugian kan berarti tandanya itu negatif. Berarti pada dasarnya kita akan mencari luas yang ini luas daerah yang ini sampai bulan ke P ini. Kita akan mencari luas daerah di atas dan di bawah kurva yang X-nya itu sama dengan awal tahun. Awal tahun kan berarti X-nya itu sama dengan 0. Di sini itu 0 sampai bulan ke P. Nah, P kan sama dengan 3. Berarti kita akan mencari luas yang interval X-nya itu dari 0 sampai 3. Nah, di sini kita harus cermat dalam menghitung integral tentunya, karena di sini ada luas daerah di atas kurva dengan luas daerah di bawah kurva. Kalau kita menghitung langsung integral dari 0 sampai 3 dengan fungsi Gx-nya kan tadi kan 1 juta X dikurangi dengan 2 juta. Jadi X sama dengan, kalau kita menghitung langsung, ini kan berarti kan 1 juta dibagi 2, 500.000 X pangkat 2 kan, dikurangi 2 juta X. Lalu kita langsung masukkan batas atas dan bawahnya, itu pasti akan menghasilkan luas yang salah. Karena di sini itu luasnya ada 2. Jadi solusinya adalah kita menghitung luas yang ini dulu, kemudian ditambah dengan luas yang ini. Jadi kita bagi ini integral dari 0 sampai 3 dari 1 juta X min 2 juta dx. Kita bagi dulu. Menjadi integral 0 sampai, ini daerah yang pertama. Ini kan daerah yang pertama ini. Luas yang pertama. Ini luas yang kedua. Ini kan dari 0 sampai 2 kan?
Berarti kita cari integral dari 0 sampai 2 fungsi Gx ya, 1 juta X min 2 juta dx ditambah dengan integral, dilanjutkan ini 2 sampai 3 dari 1 juta X dikurangi 2 juta dx. Dimana integral yang ini 2 sampai 3 dari fungsi Gx dx itu untuk menghitung luas yang kedua yang ini. Nah, kita bisa sederhanakan dahulu ya. Ini kita keluarkan dulu 1 jutanya. 1 juta integral dari 0 sampai 2 X min 2 ya. Ini 1 juta 2 juta bagi 1 juta kan 2 dx. Yang ini juga sama ini. 1 jutanya itu dikeluarkan dahulu. 1 juta integral dari 2 sampai 3 X min 2 dx. Nah, kita kelompokkan lagi 1 jutanya jadi di depan ya. 1 juta (0 sampai 2) X min 2 dx ditambah (2 sampai 3) X min 2 dx. Nah, kita hitung dulu yang ini nih. Kita fokus untuk menghitung luas daerah yang pertama dahulu ini. X dikurangi 2 dx kita integralkan terlebih dahulu. Jadi setengah ya, setengah X pangkat 2 dikurangi 2x. Dengan batas atas itu dari 0 sampai 2. Coba ini nanti dulu is 2 3x min 2 dx sama dengan 1 juta kita masukkan 2 setengah X pangkat 2 kan 4 dikurangi 2 dikalikan 2 kan 4. Nah, kita masukkan yang 0 pangkat 2 kan 0 dikalikan setengah juga 0 dikurangi 2 dikalikan 0 juga 0, berarti dikurangi 0 ya, ditambah integral dari 2 3 X X min 2 dx 1 juta 4 dibagi 2 dikurangi 2 negatif 2 ya, negatif 2 ditambah integral dari
2 sampai 3 X min 2 dx. Nah, jadi luas daerah yang pertama kan berarti ya integral yang ini 0 sampai 2 X min 2 dx. Nah, ternyata hasilnya itu negatif 2. Nah, ini di sini hasilnya negatif 2. Ingat bahwa luas itu selalu positif. Satuan luas itu pasti selalu positif. Berarti kita abaikan saja ini yang negatif, atau kita nilai mutlakan. Jadi 1 juta ini luas yang pertama itu berarti 2 ya. 2 ditambah integral dari 2 sampai 3 X min 2 dx. Nah, kita hitung integral yang kedua. 1 juta 2 ditambah setengah X pangkat 2 dikurangi 2X dengan batas atasnya itu 3 dan batas bawahnya itu 2. Ditambah kita masukkan batas atasnya setengah 3 pangkat 2 itu 9 dikurangi 2 dikalikan 2 4. Salah ya, 2 dikalikan 3 6. Kita masukkan batas bawahnya setengah dikalikan 2 pangkat 2 4 dibagi 2 ya, dikurangi 2 dikalikan 2 4. Nah, ini bisa dikurung ini ya, 1 juta 2 ditambah, kita hitung yang dalam kurung ini nih. Nah, kita hitung yang ini. 9 per 2 dikurangi 6. 9 per 2 dikurangi 6. Ini kita kurung lagi, dikurangi negatif 2. 1 juta 2 ditambah ini 9 per 2 dikurangi 6. 6 kan berarti kan 12 per 2. 9 dikurangi 12 negatif 2 ya, negatif 3. Jadi negatif 3 per 2 ditambah ini negatif ketemu negatif jadi positif ya, 2 sama dengan 1 juta 2 ditambah negatif 3 per 2 ditambah 2 kan 4 per 2 kan,
negatif 3 ditambah 4. Jadi 1. 1 per 2. Sama dengan 1 juta. 2 ditambah setengah. 2 kan 4 per 2. Berarti 5 per 2. Sama dengan 1 juta dibagi 2 itu 500.000 dikalikan dengan 5, 2.500.000. Nah, jadi total kerugian dan omset toko tersebut dari bulan ke-0 sampai bulan ke-P atau bulan ketiga itu sama dengan 2.500.000. Luas daerah di bawah kurva itu akan menghasilkan suatu hasil yang positif. Ini daerah 2, luas daerah 2 itu menghasilkan suatu bilangan yang positif ya ini. Ini negatif 3 per 2 ditambah 2 kan sama dengan setengah, itu positif. Sedangkan luas daerah di atas kurva, ini L1 kan di atas kurva, akan menghasilkan suatu hasil yang negatif. Ini negatif 2. Padahal luas kan itu pasti selalu positif kan. Sehingga untuk menghitung luas daerah di atas kurva, kita mutlakan integral tentunya, atau bisa kita tambahkan negatif integral dengan batas atas misalkan A dan batas bawahnya itu B dari suatu fungsi dx. Nah, jadi kalau kita mau menghitung yang ini, tinggal kita tambahkan negatif 0 sampai 2 fungsi gx ya, ini fungsi gx dx, sehingga nanti luasnya akan menghasilkan suatu luas yang bernilai positif, ini 2. Nah, sekian video integral. Kali ini kita akan belajar yang lain di video yang lainnya. Terima kasih.